Halo Sobat Auto Plus, nah ketemu lagi sama saya Erwin. Kali ini sudah kelihatan mobilnya ya, Jayco J5 yang viral banget, ngantrinya di mana-mana. Nah, kita sekarang mau review mobil ini, cuman agak beda ya, karena sudah banyak banget video tentang Jayco J5 di YouTube, di medsos manapun. Kali ini kita dapat kesempatan ngetes langsung, sekalian nge-review. Saya bareng teman-teman saya nih ditemenin, kita mau keluar kota deh, nggak di Surabaya. Kita mau bawa ke Trawas, kita mau uji di medannya, sekalian mau lihat baterainya seperti apa. Ini 73% kalau nggak salah ya. Nanti kita review juga, ada sebutin juga kalau sudah sampai balik lagi ke Surabaya jadi berapa, dan nyamannya kayak gimana. Oke? Ayo teman-teman, kita berangkat yuk. Nanti ikutin kita. Ya, Sobat Auto Plus, akhirnya kita sampai. Jadi kelar makan-makan, jalan-jalan sebentar. Sekarang kita ada di Suku Alas. Nah, ini tempat, kalau mau cari tempat camping ini nih, buat referensi ya. Jarang-jarang kita bisa nge-review di tempat yang serindang ini dan sesejuk ini ya. Nah, ini kita sekarang mau lanjut ke review Jayco J5. Nggak perlu ngomong ini ya, detail dulu ya, karena kita sudah buktikan dari Surabaya ke sini, naik turun, tanjakan yang ekstrim, lancar, aman, dan konsumsi baterainya juga nanti kelihatan. Jadi kita sekarang mau bahas desainnya dulu. Langsung sambung aja, biar nggak lama-lama. Desain depan dulu nih, J5. J5 ini campuran ya. Dia desainnya simple, minimalis. Personally, kalau saya pribadi, saya lebih senang sama J5 daripada J7, J7 ya, kakaknya ya. Terutama desain DRL-nya, lampunya. Lebih minimalis. Kalau J7 kan DRL-nya tuh, apa istilahnya ya, checkboard gitu ya. Ini lebih minimalis. Cuman, ya ini masalah selera. Cuman kalau saya, desain ke bawah ini terlalu plain ya, terlalu datar gitu ya. Karena kurang ada ornamen-ornamennya, dia polosan gitu ya. Apalagi kalau warnanya hitam seperti begini. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi ada kamera di sini tentunya ya. Nah, kita mau lihat mesinnya dulu sebelum ke samping. Gampang nih angkatnya, ada hidrolisnya. Ini kalau kita buka kap mesinnya bersih banget ya. Karena ini lagi-lagi mobil EV, jadi jangan mikir bakal ada mesin gede di sini. Tapi kita dikasih ganti nih, trunk ya. Ini buat kalau kita punya bagasi atau bawaan yang kotor, habis camping kayak begini nih, sepatu yang kotor taruh di sini. Nah, kita ngomong mesinnya, mesin listriknya, dia punya tenaga 208 HP, torsi maksimalnya tuh 288 Nm. Akselerasinya ini luar biasa, dari 0 diem sampai 100 km per jam, cuman butuh 7,3 detik. Penggeraknya udah depan ya, FWD ya. Dia punya kapasitas baterai 60,9 kWh, dan diklaim jarak tempuhnya bisa sampai 461 km. Ini penampakannya rapi banget ya, tapi kita bisa akses di sini, dikasih akses nih buat coolant-nya, air wiper. Di sini akses buat bawah ya, mesin bawah untuk buka semuanya. Sama ini buat ngecek, nah, ada aki sama sekring di situ. Desain dari samping, sekali lagi senada ya sama kakaknya kemarin J7, J7. Range Rover look. Minimalis, sporty, serba mengotak. Ya, lagi-lagi Range Rover. Tapi menurut saya sih lebih mirip ke Evoque ya. Ini sekalian mau nunjukin tempat chargingnya nih. Dia elektrik ya, jadi kita cuman sentuh aja. Sorry. Dia akan buka, elektrik. Ya, seperti biasa ya, standar sekarang. DC sama CCS2, Type 2 sama CCS2-nya. Nah, yang unik adalah kalau kita mau tutup, kita pakai tombol di sini. Bannya pakai ring 18, ukuran 235 profil 55. Pastinya sudah lengkap ya, ABS, EBD, ESC, segala macam ada semua. Kalau ngomong suspensinya, dia pakai MacPherson depannya, yang di belakang pakai multilink. Desain belakangnya
minimalis, futuristik, dan sporty lagi. Lagi-lagi menurut saya, preference ya, saya lebih suka desainnya J5 daripada J7 belakangnya. Lagi-lagi karena desain lampu belakangnya lebih minimalis ya, lebih simple gitu ya. Nggak ada shark fin, jadi sudah integrated antenanya, ada spoiler di atas, high mount stop lamp, defogger lengkap, kamera, turun lagi ke bawah, diffuser, dan di bawah ini nggak ada exhaust karena ini EV ya. Dan kita nanti mau lihat coba bagasinya. Bagasinya sudah pasti powered tailgate. Nah, kalau kondisi normal kayak gini, ini kapasitasnya sekitar 480 liter. Nah, tapi kita bisa pastinya ya, kita bisa 60-40 ya, tekuk semua ke depan. Jadi 1180 liter dan rata lantai. Nah, kelebihannya lagi, ini yang penutup bawah ini bisa diturunkan. Jadi dia ada 2 level ya. Ya nambah-nambah space lagi ke bawah. Dia juga punya fitur kayak lampunya sudah LED tuh di sebelah kiri. Ada apa? Separator buat naruh ini kanan kiri. Ini dia punya cantolan ya, tapi sayangnya bahannya dari plastik ya, agak ringkih ya mungkin ya. Sama ini ada aksesoris ya dari Jayco, dia kita bisa pasang semacam senter tuh ya, penerang tambahan eksternal tuh ya, kita colok ke sini. Kita lihat dulu yuk baris keduanya, karena mobil ini kan 5-seater ya, SUV compact. Oke, pertama-tama joknya dulu. Sudah pakai kulit dan dia perforated ya. Isofix juga standar. Ada armrest di setengah yang juga punya cup holder. Dia punya 3 headrest ya, jadi di tengah juga sebenarnya bisa dipakai buat duduk juga passenger. Di konsol tengah kita punya dikasih ini. Kisi AC, cuman sayangnya nggak ada kontrolnya, jadi ngikut di depan di driver. Plus di bawah ini ada colokan buat charger, walaupun masih USB Type A ya, dan cuma 1 sayangnya. Selebihnya standar ya, ada pocket di belakang masing-masing seat, dan yang agak bagus adalah ini rata lantai nih, jadi lebih enak leluasa. Kalau kita ke atas, dia punya panoramik ya, yang sampai ke belakang nih, hampir ke belakang. Terus kanan kiri sudah ada hand gripnya di sini, juga dilengkapi sama lampu baja sudah LED putih. Nah, kita sekarang mau ke depan. Sekalian kita lihat door trimnya, desainnya. Sekarang kita ke desain door trimnya. Kalau dari global ya, keseluruhan ya, minimalis banget dan saya suka banget nih kesana nih. Pokoknya minimalis dan modern banget. Apalagi ini ornamen semacam kayu tapi wood panel tapi black semi doff gitu ya. Bahannya sudah soft touch yang atas, ini juga soft touch, yang kena tangan semua soft touch semua. Ini standar ya, power window, mirror, retractable, dan kunci buat Windows juga. Di bawah ada tempat buat penyimpanan dan cup holder di sini. Nah, kalau kita masuk sebentar ke bawah, dia punya electric seat ya. Cuman sayangnya belum ada memori, tapi sudah cukup, dan nggak ada lumbar ya sini ya, belum ada. Ke atas dikit karena ini gayanya emang khas Eropa ya, jadi kontrol buat headlamp tuh ada di sini, diputar bukan di tingkat kemudi ya. Dan dia sudah support auto, ada leveling juga, fog lamp segala macam, dan yang ini tombol buat buka pintu bagasi belakang. Oke, kita sudah di dalamnya Jayco J5. Ini by the way desain kuncinya ya, minimalis. Kita taruh sini dulu. Kita ngomong desain dan kualitasnya secara global dulu. Dia sekali lagi seperti di luarnya, desain dalamnya tuh minimalis tapi futuristik juga. Kalau ngomong bahan ya, dia sudah soft touch ya semua. Dan dia ini punya panel yang memanjang dari kanan ke kiri, kayaknya nyambung gitu ke bawah. Dan ini juga ini ya, ada soft opening ke bawah, dia langsung nyambung ke center console. Nah, kita sekarang mau bicara dulu yang di depan driver nih. Pertama, yang perlu di note, ini setirnya bagus banget, genggamannya dia compact dan dia flat bottom, kesannya sporty banget. Sebelah kiri dan kanan lengkap dengan tombol-tombol. Yang kiri ini buat cruise control, terus yang kanan buat multimedia ya dan teleponi. Nah, karena ini sekali lagi dia ikut gaya-gaya Eropa, ala Range Rover juga segala macam. Jadi gear shifter itu ada di sini nih, di kanan ya. Kita ganti-ganti gigi ada di sini. Sedangkan yang sebelah kiri nih
multifungsi buat wiper sama lampu sen ya, lighting gitu ya. Setirnya sendiri pastinya juga sudah support tilt sama telescoping. Nah, ini yang harus di note ya. Ini desain instrumen clusternya itu cukup unik ya. Dia tuh boleh dibilang kecil ya. Ini perbandingan tangan saya, kecil banget. Mirip seperti speedometernya motor ya, atau motor sport lah ya, kecil. Ya, minimalis tapi futuristik karena dia simple tapi cukup nggak ganggu ya, karena sederhana banget. Tapi semua tersaji dengan lengkap, termasuk sisa baterainya, kilometer, dan segalanya. Kita ke kiri sebentar. Nah, dia punya layar 13,2 inci. Dia portrait ya. Ini jenis-jenis pilihan apa yang bisa kita setting di sini. Mirip. Nanti kita bikin video terpisah soal ini. Turun ke bawah, kita punya pilihan buat mode berkendaranya. Sport mode, Ini sport mode, eco mode, sama yang normal mode. normal. Di tengah ada buat hazard. Terus yang unik adalah kunci central lock ya, door locknya ada di sini. Ke bawah, ini tempat buat naruh handphone. Tapi hanya yang sebelah kiri nih yang wireless charging. Dia ada kisi-kisi buat pendingin baterainya juga. Nah, tuh kita bisa langsung nge-charge di sini. Dia di belakang nih floating ya. Di bawahnya ada kompartemen yang ada colokan dua ya, USB Type E sama Type C buat nge-charge. Ke belakang dikit dia punya dua cup holder. Ya miring ya desainnya, keren ya, beda. Terus kita punya armrest di tengah yang dia juga berfungsi sebagai glove box di sini. Ini nariknya cukup kuat ini ya, jadi nggak, build quality-nya bagus dan enak. Posisinya juga pas buat armrest di tangan sambil mengemudi. Kalau kita ke atas, dia sudah punya modul yang sudah support buat dashcam ya. Ada colokan USB di sisi kanan, auto dimming mirror. Nah, di atas ini ada dua lampu LED. Nah, putih ya. By the way, di atas ini kita bisa buka panoramiknya. Wah, sampai ke belakang. Memberikan kesan luas. Oke, Sobat Auto Plus, segitu aja kayaknya review singkatnya tentang Jeko J5. Sebenarnya kita mau camping di sini. Kebetulan karena kita sudah dibekali sama Jeko Manang nih. Kita dibawain power bank ya. Gede, 3300 watt. Mau cobain V2L-nya, kan bisa jadi power bank nih. Tapi berhubung ini hujan, kayaknya kita harus pulang. Jadi sampai ketemu di video review berikutnya Auto Plus Online. Kita mau balik dulu. See you, bye-bye.